Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya ya. Sebenarnya kemarin kita udah bikin video, cuman hard disk di komputer saya itu nge-crash. Jadi videonya terhapus semua ya. Jadi ini kita harus tag ulang. Ini saya ngerekamnya di hari tanggal 3 September yang bertepatan dengan bulan ini adalah bulan Maulid Nabi. Sebagai seorang Islam, selamat untuk saudara-saudara muslim karena kita akan memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak pula juga yang saya bahas itu tetap kita harus selalu menjaga keamanan negara kita, dan tentunya kita harus mengawal apa yang goal kita gitu, tujuan teman-teman, tujuan semuanya kita harus kawal ya. Dan semakin saya belajar tentang perpolitikan di Indonesia ini, semakin banyak kerancuan banyak yang ambigu gitu, peraturan yang ambigu, kebijakan yang ambigu. Tapi dengan adanya peristiwa demo kemarin itu membuat mata saya, membuat pengetahuan saya itu tambah ilmu gitu loh. Ternyata kebijakan tersebut itu memang sangat kurang ya, dan sebenarnya bisa diperbaiki lagi untuk masa-masa yang akan datang gitu. Mudah-mudahan pemerintah kita, lembaga eksekutif, legislatif itu berbenah cepat, bukan lambat ya, cepat berbenah gitu ya. Walaupun banyak orang yang mengatakan harus ada proses, tapi ya kita menginginkan proses itu lebih cepat dan lebih efektif, efisien, dan mendapatkan hasil yang bagus ya guys ya. Karena negara kita ini kan negara yang sangat besar dan bisa dikatakan negara yang bisa saja maju kapanpun. Cuman kalau di pemimpinnya atau pemegang kekuasaannya ini seperti yang digambarkan atau yang diceritakan oleh influencer, oleh orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu kan, stuck terus gitu pemimpin kita, ya udah kita akan menjadi negara yang tertinggal dan bahkan negara kita bisa hilang begitu saja. Oke, kita langsung saja ke inti poinnya. Untuk yang pertama, kita mengawali pembahasan kita kali ini. Yang pertama, saya udah upload ya jawaban AI kalau DPR RI itu dibubarkan. Jawabannya seperti video ini, kalian bisa tonton sendiri. Dan saya sangat setuju juga kalau DPR itu tidak perlu dibubarkan, tapi manusia di dalamnya itu perlu dikondisikan gitu ya. Kita mengharapkan orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih kompeten lagi. Habis itu kita lanjut ke video yang selanjutnya, yaitu video yang ini. Kenapa kalimat terakhir Prabowo itu pasti blunder? Memang sering banget blunder gitu loh Pak Prabowo itu. Kalau ngomong di akhir-akhir nggak tahu kenapa itu, entah textbook, entah dari pemikirannya sendiri. Pasti beliau ini bilang makar dan makar. Nah, ada yang makar, ada yang mencoba untuk kudeta, entah apa, teroris. Itu berat sekali. Padahal masalah awal itu muncul memang yang pertama itu udah dari rezim sebelum-sebelumnya gitu ya, yang intinya itu menjadikan titik, dan di pemimpinan beliau Pak Prabowo itu menjadi titik puncak kekesalan masyarakat gitu. Dan seharusnya para elit politik itu udah tahu ya, kalau di rezim sebelumnya dan sebelumnya lagi itu sudah membuat kita kesel, dan di rezim ini membuat kita tambah kesel lagi, ditambah lagi dengan oknum-oknum DPR yang kayak meremehkan gitu loh. Dan
terjadilah seperti ini, terjadilah kekacauan. Tapi perlu digarisbawahi ya, untuk kekacauan yang menghancurkan halte bus atau KRL gitu ya, itu saya menilai itu bukan dari mahasiswa aksi ya. Kalau mahasiswa aksi itu males banget ya, kan bapak ibu yang di sana itu males banget beli bensin pak, beli bensin atau beli apapun itu gengsi, itu males sih. Tidak seperti sekarang, padahal bensin sendiri yang pertalite itu kan sekarang udah 10.000 ya per liternya. Itu butuh bensin berapa untuk membakar semuanya itu loh. Nah itu tinggal bapak ibu yang di sana, yang duduk manis di sana memikirkan. Ya mudah-mudahan channel ini banyak yang nonton ya. Setelah itu kita akan membahas sedikit di saat konferensi pers ya, sesudah ada demo tanggal berapa ya. Kalau tanggal 25 kita sepakat itu bukan dari adik-adik mahasiswa kita. Dan pokoknya ini konferensi persnya Pak Prabowo. Kalian bisa lihat kembali di sini, udah diupload dari CNN Indonesia itu 3 hari yang lalu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kita udah membahasnya bukan secara detail kalau kalian pengen nonton yang ini. Tapi setelah saya menonton ini video konferensi pers dari Presiden Prabowo dan pemimpin-pemimpin partai atau ketua umum atau pembina atau yang lebih tinggi lah intinya ya di partai politik itu, di sini ada Bu Megawati PDI, Bahlil Demokrat, terus Pak siapa ini PKB, Pak ini itu dari PAN ya. Terus Pak Surya Paloh dari Nasdem, Pak Prabowo sendiri dari Gerindra, dan EBY Ibas itu dari Demokrat. Nah, habis itu saya lihat karena kita adalah, saya asli orang Pacitan, tentunya pro dengan Pak SBY ya. Ya gimana ya, bukan kita pro atau suka dengan Partai Demokratnya, tapi kita suka dengan Pak SBY-nya ya, Pak SBY-nya gitu, karena dia adalah putra daerah atau putra Pacitan. Jadi selalu kita mengikuti apa beliau gitu ya, karena beliau tuh memang orang yang menginspirasi anak-anak atau kaum muda, atau yang sekarang udah tua kan, kaum muda di Pacitan, bahwa dari kota kecil, dari desa kecil itu bisa menjadi presiden, itu sangat menginspirasi sekali kan. Nah setelah ini selesai saya nonton, baru kita menonton AHY dan Ibas. AHY di sini sebagai menteri apa ya, lupa, mohon maaf, nanti silakan dikoreksi. Dan ya sebagai ketua umum ya, ketua umum Demokrat, dan Edi Baskoro Yudhoyono sebagai wakilnya, dan si AHY ini menjadi menteri dan Edi Baskoro itu sebagai DPR. Yang mana di sini di judulnya ini ada pembahasan tentang RUU perampasan aset. Ini sebenarnya di video yang rusak itu pembahasannya sangat bagus ya. Tapi di sini kita singkat aja, mudah-mudahan orang-orang ngerti gitu ya, mudah-mudahan orang ngerti. Dan saya juga baru belajar tentang apa dampak ampuhnya RUU perampasan aset. Di sini Bapak AHY tidak bisa menjelaskan karena dia tidak masuk ke dalam legislatif, karena beliau itu berada di eksekutif, yaitu di jajarannya presiden. Dan di sini yang berhak untuk bicara adalah Pak SBY, karena Pak Edi Baskoro Yudhoyono, karena beliau ini berada di legislatif. Dan kita ketahui beliau juga mengatakan kalau RUU perampasan aset itu memang sudah ada di DPR, memang sedang diproses.
Tetapi disetujui atau tidaknya RUU perampasan aset itu tergantung semua kader. Oke, tergantung semua kader yang ada di legislatif. Dan di sini juga beliau mengatakan kalau Partai Demokrat itu hanya memiliki 44 kader dari Partai Demokrat. Padahal di DPR sendiri ada 580 kader, 80 manusia ya yang di sana, yang perwakilan dari berbagai partai. Nah, di sini saya ingin mencari tahu partai mana yang paling banyak duduk di kursi DPR. Nah, di sini saya mengambil dari Kompas. Berikut daftar partai politik dan total perolehan kursi DPR RI 2024. Yang pertama adalah PDIP, yaitu ada 102 kursi. Terus yang kedua adalah Golkar, ada PDIP ada 110, PDIP ada 110 kursi. Dan yang kedua terbanyak yaitu Golkar 102 kursi, Gerindra 86 kursi, PKB 68, Nasdem 69 kursi, PKS 53 kursi, PAN 48 kursi, dan yang ke-8 adalah Partai Demokrat 44 kursi. Dari sini kita bisa belajar ya, partai yang mana yang sangat besar apa kalau misal ada sebuah kebijakan atau RUU ini mau disahkan, ini partai mana yang sangat berpengaruh bisa RUU itu disetujui. Kalian bisa tahu sendiri siapa, di tangan siapa. Tapi enggak seperti itu ya guys ya, permainannya ya guys ya. Karena kita tahu ya, walaupun anggota atau kader itu duduk di DPR, itu sebenarnya mereka itu hanya nurut kepada elit partai. Siapa elit partai itu? Elit partai itu adalah para ketua, para pemilik partai. Di sini kita bisa melihat ini para elit-elitnya yang berada di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, di sebelah kiri dari Pak Prabowo. Ada Bu Megawati, Bahlil, Cak Imin, terus ini siapa namanya lupa saya, itu Pak Surya Paloh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Pak Prabowo. Inilah orang-orangnya elit politik. Disetujui atau enggaknya itu tergantung kepada mereka ya guys ya, tergantung kepada mereka. Karena kalau kalian di Instagram atau di TikTok kalian itu sudah banyak bermunculan di FYP kalian, atau di kalau Instagram itu apa namanya, FYP aja lah gitu ya, di beranda kalian itu muncul yang tentang pembahasan tentang RUU perampasan aset itu dibahas, itu sangat menarik sekali ya guys ya. Saya belajar kata influencer kalau perpolitikan di Indonesia itu sangat mahal sekali. Oke, yang pertama itu, jadi untuk memutar sebuah organisasi partai politik itu membutuhkan modal yang sangat banyak. Oke. Dan cara mengambil modal itu dari mana? Adanya kebijakan-kebijakan yang rendah itu ya guys ya. Jadi mereka mengambil sisi lemah dari sebuah peraturan undang-undang. Ngeri banget. Jadi kita bicara masalah korupsi ya guys ya. Nggak tahulah ini masyarakat saya mau dipermasalahkan, nggak mungkin ya, karena udah banyak banget yang membahas. Dan mudah-mudahan
ini nggak jadi permasalahan, tapi nggak tahu ya, entah para elit politik itu cara berpikir mereka apakah ini bagus versi mereka. Tapi kalau di versi saya, pemikiran saya itu sangat tidak bagus ya guys, karena tidak ada cara lain untuk mengambil sebuah dana perpolitikan itu dari kader-kadernya. Jadi para kader itu harus, yang pertama, kalau kita pengen kader menjadi contoh partai B gitu kan, partai A gitu kan, saya ingin menjadi kader mereka dan ingin ikut pemilu, tentunya saya harus memberikan uang yang tidak sedikit. Setelah itu kita kampanye menyebar uang yang tidak sedikit. Habis itu mereka menjabat, tentunya mereka harus balik modal. Oke, harus balik modal. Dan mereka juga harus patuh terhadap para elit ini, para pemilik partai. Gimana cara mereka mendapatkan, maaf ada suara motor, mudah-mudahan ini suara saya masih kedengeran. Ya tentunya bagaimana cara mereka mendapatkan dana untuk dirinya dan untuk partai. Kalau kita orang awam bisa dikatakan korupsi ya guys ya. Tapi beliau ini nggak tahu. Beliau ini maksudnya cara berpikir beliau ini nggak tahu saya. Kalau menurut pikiran saya itu cara jahat ya. Tapi kalau beliau ini nggak tahu. Oke, pemikirannya nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk elit partai politik. Kalau cara yang mereka ambil, langkah mereka ambil itu bisa dikatakan salah. Mudah-mudahan kedepannya banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang memang mau berkorban untuk negara kita, untuk masyarakat kita, untuk anak cucu cicit kita nanti itu. Bukan hanya anak cucu cicitnya ya, anak cucu cicit semua orang Indonesia harus diperhatikan. Nah ini tinggal tergantung kebijakan DPR itu walaupun maksudnya RUU Cipta Kerja ini kan tidak dibahas di sini sama Pak Prabowo ini, tidak dibahas sama sekali. Nah ini kita tinggal nunggu ini, kita tuntut juga nih RUU perampasan aset ini penting. Oke guys, dari lebih penting pokoknya tier atas gitu. RUU perampasan aset, habis itu baru untuk tunjangan hapus. Biar kalau memang mereka ingin cari duit, ingin cari uang, bisnis saja gitu, nggak usah di negara gitu. Seperti yang sering dikatakan oleh Bang Ferry Irwandi bahwa kekuasaan itu bukan tujuan, itu tools, hanya alat aja gitu, hanya alat untuk memajukan negara ini gitu loh, bukan untuk alat untuk memperkaya gitu, untuk memperkaya diri sendiri atau partai sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan para elit-elit kita itu, kita doakan aja guys ya, dan mereka sadar, tobat kalau apa yang mereka lakukan saat ini tuh mencekik masyarakatnya itu ya. Ya itu cukup. Nanti kita akan buat video lagi dan akan membahas lebih banyak lagi, karena hari ini besok hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya libur ya, karena saya ngajarnya hari Senin, Selasa, Rabu, jamnya sedikit ya langsung numpuk gitu. Jadi kita fokuskan untuk membuat konten, dan saya juga belajar tentang kepolitikan ya, walaupun saya nggak ada ilmunya, tapi walaupun kita bersuara sedikit ya, yang nonton ribuan, mudah-mudahan suara kita atau niat saya dan kita selalu mengawal ini ya guys ya, jangan nanti lupa gitu, tiba-tiba lupa aja gitu, hilang aja gitu loh.
tentang tujuan kita yang awal gitu ya, lupa gitu dah ya. Dan nanti paling ini cepet banget uploadnya, dan tentunya akan ada uploadan lagi karena itu tadi file saya hard disk saya crash, rusak, jadi ada file video banyak yang terhapus ya, jadi saya harus rekam ulang lagi. Oke, terima kasih karena udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.